Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita di OPP Podcast kedatangan tamu yang pastinya sangat-sangat berkompeten di bidangnya. Hari ini ada Bapak Syahrizal Ali. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mungkin boleh sapa-sapa dulu Bapak. Ya, selamat siang Sobat Akuntansi. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita kedatangan Bapak Syahrizal Ali yang saat ini sedang bekerja di bidang akuntabilitas pemerintah di BPKP Sumatera Selatan. Mungkin kita nanti bakalan ceritanya santai-santai gitu, nggak apa-apa Bapak? Kita bakalan sharing-sharing nih teman-teman tentang bagaimana pengalaman Bapaknya dari ketika masih muda sampai dengan sekarang yang sekarang tuh udah bekerja di bidang akuntabilitas pemerintah. Mungkin Bapak boleh kenalan lebih lanjut nih Pak ke Sobat Akuntan, kayak gimana Bapak terus dulu background pendidikan dan juga sekarang bekerja di mana Pak? Baik, selamat siang adik-adik Sobat Akuntansi. Kalau dari usia saya sebenarnya panggil anak, tapi ini karena konteksnya saya sebagai senior di Fakultas Ekonomi Unsri, saya panggil adik. Saya di Fakultas Ekonomi Unsri jurusan akuntansi angkatan 86. Tapi keluarnya agak lambat tahun 92. Sekarang saya bekerja di BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pengawasan instansi pemerintah pusat. Jadi ada beberapa bidang di BPKP. Saya kebetulan yang di bagian pengawasan instansi pemerintah pusat. Wah, keren banget ya teman-teman. Angkatan 92 berarti keluarnya ya. Angkatan 92 dari akuntansi Unsri. Yeah. Berarti akuntansi Unsri itu menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten seperti Bapak Syahrizal Ali. Semoga kamu kedepannya ya. Oke, aku pengen pertanyaan pertama deh Pak tentang BPKP Sumsel. Kan BPKP Sumsel tuh berarti bisa dikatakan sebagai akuntan bidang pemerintahan, betul? Boleh. Nah, teman-teman tuh termasuk aku sendiri karena kan aku juga bisa dibilang maba ya Pak. Kita tuh ngira oke, kalau jadi akuntan kita cuma kerja di perusahaan gitu ya Pak. Kita sekalian sharing juga, sekalian teman-temannya kan banyak maba juga nih Pak. Kita baru masuk ya bulan Agustus kemarin. Mungkin Bapak boleh ceritakan sendiri ketika Bapak bekerja di BPKP Sumsel, jelaskan sedikit nih Pak mengenai BPKP Sumsel itu sendiri Pak. Baik, BPKP itu adalah singkatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan itu merupakan unit kerja auditornya Presiden. Nah, jadi merupakan lembaga pemerintah non departemen, kan di aparat pemerintah organisasi pemerintah itu ada kementerian, ada lembaga pemerintah non departemen. BPKP adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada langsung di bawah Presiden dan mempunyai perwakilan di seluruh provinsi. Jadi kebetulan saya ditugaskan di perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Barangkali demikian. Keren banget teman-teman, auditornya Presiden langsung ya. Jadi Bapak berarti bisa dikatakan Bapak yang memeriksa gimana keuangan-keuangan yang ada di pemerintahan Sumsel gitu nggak Pak? Jadi barangkali kalau boleh saya cerita secara besarnya terkait dengan dengan fungsi pengawasan, pengawasan atau fungsi pemeriksaan dalam hal ini mungkin lebih banyak memang unsur akuntansi ya, karena ini menyangkut keuangan. Jadi ada yang dikenal namanya auditor eksternal pemerintah, ada yang namanya auditor internal pemerintah. Kalau yang eksternal pemerintah itu merupakan badan pemeriksa keuangan BPK. Nah, BPK merupakan badan yang berada di luar eksekutif. Nah, BPK merupakan lembaga tinggi negara yang setara dengan Presiden. Sementara BPKP adalah bagian dari pengawasan internal pemerintah. Pengawasan internal pemerintah itu disingkatnya APIP. APIP itu adalah terdiri dari BPKP, inspektoratnya kementerian, inspektoratnya pemerintah daerah,
Inspektorat Pemerintah Daerah itu juga dua, kita daerah provinsi sama kita kabupaten kota. Barangkali itu terhimpun namanya menjadi APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Nah, itu. Jadi secara garis besar itu BPKP merupakan pembinanya APIP. Pembinanya APIP barangkali ini. Wah, nambah ilmu banget ya pastinya untuk sobat akuntan di rumah ya Pak ya. Terus kalau misalnya aku boleh tahu nih Pak, apakah BPKP itu pekerjaan Bapak benar-benar setelah lulus kuliah dan digeluti sampai sekarang, atau mungkin ada yang kayak awalnya bekerja di mana dan lain-lain, dan apakah yang menginspirasi Bapak pada saat itu untuk bekerja di akuntansi di bidang pemerintahan ya, Pak? Baik. Terus terang ini mungkin agak panjang ceritanya, agak mundurnya agak banyak, nggak apa-apa ya. Flashback gitu, karena flashback. Dulu terus terang waktu masih kuliah dengan teman-teman di Unsri, saya berteman dengan pimpinannya BPKP perwakilan Sumsel. Jadi anaknya tuh teman saya. Nah, dalam proses pertemanan itu kan saya dapat banyaklah informasi terkait dengan bagaimana yang namanya BPKP. Nah, kebetulan tapi pada saat itu terus terang pikiran kita pada saat di kuliah itu sebenarnya pada saat tamat itu cenderung tidak terlalu memilih yang mana ya. Tapi yang penting instansi yang sifatnya punya prospek baik di ke depan sesuai dengan ilmu kita yang kita pelajari. Mindset pada saat itu teman-teman saya itu umumnya kalau tamat ke Jakarta. Ke Jakarta. Jadi istilahnya tidak bermain di lokal ya. Jadi kesannya lebih fight dan mungkin juga kemungkinan lapangan pekerjaan itu lebih luas kalau di Jakarta pada saat itu. Kalau sekarang kan sudah online semua, tidak harus di Jakarta. Nah, jadi pada saat saya tamat itu saya diajak temen yang duluan tamat untuk sama-sama ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu terus terang juga saya juga tidak berpikir bahwa akan dapat kerjaan itu relatif dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nilai yang pas-pasan dengan istilahnya dengan pada saat itu kan yang namanya penerimaan pegawai ini tidak seperti sekarang. Sekarang kan sangat terbuka, diumumkan secara terbuka, lalu cenderung memang tinggal kemampuan kita dalam mencari informasi. Kalau dulu tuh enggak, kadang-kadang pengumuman tuh enggak diumumkan secara luas, tapi terbatas, sehingga kita harus rajin-rajin cari informasi melalui teman, melalui media massa. Waktu itu koran ya. Yeah. Nah, jadi alhamdulillah itu perjalanan waktu 3 bulan saya di Jakarta itu, Oktober saya berangkat ke Jakarta itu, bulan Januari saya sudah dapat pekerjaan. Ya. Jadi sebenarnya juga bukan saya tidak enak sebut instansinya. Tidak enak sebut instansinya, tapi pada saat itu instansi yang pertama kali saya diterima itu instansi pemerintah. Jadi pegawai negeri. Nah, jadi sempat saya kerja seminggu. Tapi kebetulan memang waktu itu idealisme akuntansi kan pengennya mengaudit ya. Nah, yang lembaga yang saya terima ini, yang menerima saya ini yang pertama ini lembaga sifatnya lebih cenderung ke pendidikan. Nah, ke pendidikan, lalu pembinaan pembinaan karir ASN gitu. Nah, saya berpikir kurang pas juga nih, karena basis akuntansi ini dulu pikirannya kan mengaudit, pajak, artinya mengelola keuangan gitu ya. Nah, jadi pada saat itu tapi memang pada saat itu adik-adik ya, karena kita sifatnya
bahasa Palembang itu najur ya, najur. Jadi buat lamaran itu banyak ya, pernah mungkin sampai sekaligus masuk di, dulu kan melalui kantor pos ya, 10 lamaran. Jadi masuk, terserah mana yang manggil. Nah, alhamdulillah manggil satu, ikut, lulus. Nah, itu tadi ternyata dalam proses itu ada beberapa yang manggil. Nah, kebetulan pada saat itu alhamdulillah ya, yang saya ikut itu ada beberapa tuh ya lulus semua. Itu lulus semua. Jadi apa ya, jadi di luar saya pun sendiri sebenarnya alhamdulillah, karena yang namanya Jakarta itu adik-adik saingannya tuh seluruh Indonesia, betul-betul seluruh Indonesia. Yang namanya kita kan ya bahasa orang sekarang ini jiper kali ya. Iya, tapi ini pribadi ya, ini saya sendiri, bukan saya, tidak semua orang. Pada saat itu saya juga jiper dari awal, apa bisa ya bersaing, tapi ternyata pada saat pengumuman tes ada nama, ada itu, jadi dan itu tidak satu ya. Nah, jadi BPKP ini terus terang kalau instansi pemerintah yang ASN ya, yang ketiga saya sebenarnya yang diterima. Nah, jadi ada perasaan alangkah berdosanya itu ya, sebenarnya ada yang orang yang menginginkan, mengharapkan tapi tidak dapat, sementara kita yang sudah dapat meninggalkan. Nah, itu ada perasaan berdosa seperti itu. Nah, tapi begitu diterima di BPKP ya sudah, saya merasa inilah yang paling pas ya. Inilah yang paling pas. Berarti setelah Bapak dari sekarang sudah bekerja di BPKP nih Pak, boleh dong Pak dari skala 1 sampai 10 seberapa Bapak merasa nyaman dan puas di bidang pekerjaan itu? Barangkali mungkin aku sendiri juga siapa tahu nanti pengen coba di BPKP setelah lulus nih Pak. Saya harus mengatakan 9. Wah. Kalau 10 terlalu ya, 9. Kesempurnaan. Ya, karena terbukti kan saya tidak pernah, istilahnya tidak pernah berpikir untuk keluar. Pada saat itu saya penempatan di Kendari, di tempat penempatan di Kendari. Pada saat penempatan di Kendari itu boleh dibilang Sulawesi Tenggara waktu itu termasuk wilayah yang masih sepi. Nah, kurang lebih mungkin 3 bulan saya kerja di Sulawesi Tenggara itu, salah satu bank pemerintah, kan pernah kita ikut ya, keluar pengumumannya bahwa saya diterima gitu. Tapi saya bertahan tidak berhenti tetap ya. Artinya kan bisa, pada saat itu saya kabur, saya ikutnya. Tapi tidak, kenyataannya sampai sekarang. Pernah nggak sih ketika Bapak bekerja nih Pak ngadepin situasi yang kayak Bapak sendiri tuh harus buat keputusan sangat sulit dalam pekerjaan, karena kan yang Bapak udah bilang ya, BPKP tuh ketika Bapak bekerja bahkan sampai harus keluar kota dan lain-lain gitu. Pasti ada selama Bapak berapa tahun ya hitung-hitung, udah berpuluh-puluh tahun ya? 32 tahun. 32 tahun itu berarti kira-kira hampir setengahnya umur saya. Lebih tua saya. Dua kali umur saya. Selama 32 tahun Bapak bekerja itu ada nggak sih pas situasi yang Bapak tuh ngerasa sulit banget, karena biar teman-teman sobat akuntan tuh kayak tahu, guys, selama kalian kuliah tuh kalian masih mungkin lebih mudah daripada ketika bekerja gitu Pak, buat motivasi kita juga. Iya, jadi yang namanya bekerja itu kadang-kadang teori yang kita pelajari itu banyak dan sulit gitu ya, sehingga kita kadang-kadang merasa aduh terbeban gitu ya, apakah sesuatu yang kita pelajari ini bisa kita terapkan di pekerjaan, apa bisa kita kuasai itu kan. Dalam prosesnya itu nanti pada saat kita bekerja, tidak tahu kita tuh kan punya teman diskusi, punya pembimbing, punya atasan. Dan yang namanya kita masuk ke instansi itu, yang namanya pendidikan itu tidak berhenti, terus ada. Jadi kita itu bukan berarti terjun bebas tuh enggak. Mungkin hanya basic yang kita pelajari basic. Nah, pada saat kita melaksanakan tugas itu nanti berjalannya waktu kita akan terbiasa dan itu tadi kita mempunyai teman diskusi untuk memecahkan masalah. Nah, disitulah barangkali tidak usah kita terlalu pesimis atau apa. Yang namanya ilmu itu
mungkin tidak terlalu sama kadang-kadang yang dipelajari dengan di praktek. Cuma memang secara basis ya pasti relevan ya, pasti relevan. Nah itulah barangkali untuk adik-adik mungkin yang terutama yang mungkin yang nilainya agak berat, ya kira-kira kok merasa kalah dengan teman-temannya, jangan berkecil hati lah, itulah. Jadi karena prinsipnya manusia itu berkembang loh deh. Jadi sangat banyak yang kita waktu kuliah itu sebenarnya di sisi minor, di dunia kerja malah, nah itu yang di kuliah tinggi ternyata di kerja biasa aja. Nah, tapi banyak juga memang yang memang pintar di sekolah, maju juga di pekerjaan juga ada ya. Cuman bukan berarti saklek pasti enggak. Karena itu tadi manusia itu berkembang. Ada nggak sih Pak yang membuat Bapak ngerasa ada sebuah masalah di adaptasi teknologi sendiri itu, atau mungkin kayak gimana sih Pak cara Bapak ngatasinnya pada saat itu? Ya, terus terang dari pengalaman deh ya, ternyata memang yang kami ini ada istilahnya yang kelahiran tahun 60-70 itu generasi yang mengalami masa apa ya istilahnya, ada anggapan bahwa pernah mengalami masa konvensional, mengalami masa transisi ke digital sekarang. Nah, jadi sangat terasa memang di pekerjaan itu bedanya pada saat kami awal-awal bekerja dengan saat-saat sekarang ini. Yang namanya lompatan teknologi itu sangat terasa, soalnya apalagi kalau kita bandingkan dengan pegawai-pegawai yang muda-muda seperti adik-adik ini, terus terang sudah tidak terkejar lagi untuk kami yang sudah mendekati usia-usia pensiun ini. Yang namanya teknologi media sosial, komputer itu sudah sangat cepat sekali pergerakannya ya. Kita baru belajar ini sudah ada lagi yang ini. Nah itu tadi akhirnya bukan berarti kita sangat-sangat juga tidak mengerti, bukan. Tapi kalau seperti adik-adik yang seger ini sangat kelihatan bedanya itu, sangat kelihatan bedanya. Dan memang ada hal-hal yang memang sangat berubah. Sebagai contoh, kalau dulu yang namanya rapat kan harus ketemu, sekarang Zoom itu pun bukan hanya sifatnya dekat, dari Jakarta pun ke Palembang, seluruh Indonesia melalui Zoom. Nah itulah berarti hal-hal yang dulu rasanya tidak mungkin ya, sekarang kan sangat cepat. Dan dengan adanya Zoom itu komunikasinya itu intens kan, dan lebih mudah ya memantau, menyampaikan sesuatu itu lebih mudah, sehingga yang namanya pekerjaan kita itu sangat dekat dengan yang namanya deadline. Iya, kita bisa mengatur waktu ya. Iya, kalau dulu alasannya sedang proses pengiriman, tidak bisa sekarang upload aja kan. Nah, orang minta soft copy. Kalau dulu harus hard copy kan, tidak ada soft copy. Sekarang harus soft copy pun bisa. Nah, hal-hal seperti itulah yang namanya loncatan teknologi. Dan kebetulan kalau kami di pekerjaan, ya itu untuk hal-hal seperti itu yang muda-muda ini yang kira-kira memang diandalkan. Sempat ngomong sangat-sangat menantikan dan sangat excited untuk nge-flashback ke masa kuliah nih Pak. Boleh dong Pak kasih tahu selama Bapak kuliah di Unsri, pengalaman-pengalaman apa aja sih yang Bapak pernah alamin gitu. Karena kita flashback gitu Pak, Bapak tuh walaupun udah ada berumur ya, maksudnya kita waras banget. Maksud aku tuh kayak kan kita terpaut usia lumayan jauh ya Pak ya, bener ya. Nah kayak itu kan pasti ada perbedaan sangat jauh di Unsri pada saat itu dan di Unsri pada saat ini gitu ya Pak. Mungkin boleh dong Pak ceritain terkait hal tersebut. Ya itulah barangkali pada saat itu dulu, pada saat zaman saya deh ya, yang namanya buku itu kan mahal ya. Buku itu kan mahal. Kadang-kadang tidak semua teman itu punya. Nah jadi pada saat itu yang namanya mahasiswa itu pasti sangat dekat dengan yang namanya fotokopian. Fotokopian zaman dulu, yang sekarang kan tidak ada lagi. Nah jadi pada saat kita mencari bahan mau ujian, kalau tidak punya temen yang kira-kira
punya buku atau paling tidak punya teman yang rajin mencatat, pasti KO kita. Nah disitulah barangkali pada saat itu kita harus punya ya, artinya yang semacam kelompok lah, kalau bahasanya gengnya itu ada agak terlalu aneh, kelompok. Nah dari kelompok inilah kadang-kadang kelemahan-kelemahan kita itu tertutupi. Nah kalau bicara pengalaman saya, ini yang saya sampai sekarang agak bersedih karena pada saat itu saya itu yang terakhir, jadi kami berenam itu saya yang terakhir keluar dari UNSRI itu ya, jadi 5 ini sudah duluan. Nah jadi saya itu pada saat sudah yang terakhir itu kan ada nilai saya yang masih diperbaiki, berarti saya masih kuliah ya, sambil nyusun skripsi terperbaikan nilai. Itu yang biasanya kita sangat betah di fakultas itu, biarpun tidak ada kuliah pun kadang-kadang masih main kan. Jadi pada saat itu karena ketinggalan sendirian, kuliah sama adik-adik tingkat yang ya artinya memang teman tapi tidak deket banget gitu ya. Jadi selesai kuliah pulang, terasa betul artinya. Nah teman-teman kan pada langsung ke Jakarta, langsung hilang, jadi tidak bisa ditemui lagi. Jadi itu tadi kalau bicara pengalaman seperti itu kadang-kadang kalau bisa adik-adik kalau punya kelompok jangan seperti saya ketinggalan. Kalau bisa sama-sama tamat, sama-sama cari kerja, itu lebih lebih bahagia lah. Masuk bareng, lulus bareng ya Pak. Ya kalau bisa jangan terlalu jauh lah. Oke, menarik sih Pak ya, sangat-sangat menarik. Aku pengen nanya, ini pertanyaan simple. Karena tuh kalau misalnya kita sobat mahasiswa tuh pasti pernah ngomong yang kayak gini, mendingan kerja, sama aja kok capeknya, tapi kerja dapat uang, kuliah cuma stres doang gitu. Menurut Bapak kan udah ngalamin kuliah dan udah ngalamin kerjanya juga. Enakan kuliah atau kerja Pak? Sebenarnya sudut pandangnya apa ya? Oh iya. Iya, kalau kita yang namanya kerja kan memang sifatnya itu untuk kita menghidupi diri kita ya. Dan yang namanya kuliah itu memang sifatnya untuk proses pendidikan kita. Nah, jadi tahapan untuk kita bekerja itu kan memang kuliah ya. Nah, jadi tidak bisa kita dikotomikan mana yang lebih enak. Ini sesuai kebutuhannya. Pada saat kita mau bekerja, kita harus punya ilmu. Pada saat kita mencari ilmu, jadi kuliah itulah. Dan tidak akan pernah ilmu yang kita dapatkan dari tempat kuliah ini yang terbuang sia-sia, tidak akan pernah, pasti berguna. Karena bagaimana kita mau menghadapi ujian, bagaimana mau menghadapi persaingan, kalau kita memang tidak punya ilmunya, itu tadi. Oke, betul. Aku pengen nanya nih Pak, menarik lagi. Kalau misalnya Bapak lihat diri Bapak di masa muda, misal Bapak lagi ngelihat diri Bapak di masa muda, ada nggak sih Pak kata-kata yang pengen Bapak sebutin untuk diri Bapak di masa muda pada saat itu? Apa ya? Ya minimal harus berguna bagi orang lain, karena kita itu harus punya tujuan ya. Yang namanya kuliah itu tujuannya untuk bisa menghadapi dunia kerja. Untuk dunia kerja harus punya ilmu. Kalau setelah bekerja harus bermanfaat, minimal bisa mengurusi orang tua, membantu saudara. Artinya seperti itulah. Artinya harus bisa bermanfaat lah untuk yang sekeliling kita gitu. Ya, tapi jadi beban orang malah. Jangan sampai jadi beban orang. Iya, jadi beban orang. Betul. Iya sih, aku setuju. Selama kuliah tuh berarti Bapak, kalau Bapak lihat diri Bapak yang masih muda, tadi yang pengen Bapak sampaikan hal tersebut ya Pak. Nah, mumpung kita lagi kepo alumni Pak, kita tuh lagi di segmen namanya kepo alumni. Ada nggak nih Pak, mungkin kata-kata yang pengen Bapak sampaikan kepada alumni yang di angkatan berapa berarti? Ngomongin Bapak masuk angkatan 86. Ya 86 aja sebut, karena kalau keluar kan tidak sama ya. Akuntansi UNSRI 86, kira-kira ada nonton nggak ya? Tidak tahu. Masih berhubungan nggak Pak? Tapi masih. Gitu ya? Alhamdulillah angkatan kami termasuk angkatan yang sampai sekarang itu termasuk sering reuni. Wah, sering reuni. Dan kebetulan karena kami memang satu angkatan itu tidak banyak deh ya, hanya sekitar 40-an orang. Jadi 120-an ya total barangkali. Itu relatif sampai dengan saat ini masih berkomunikasi. Grup WA kami ini aktif. Dan yang namanya reuni itu kadang berpindah-pindah. Jadi
Yang terakhir kami reuni itu di Lampung. Nah, ya artinya itu tadi pada saat reuni itu boleh dibilang lepas semua, si A ini apa jabatannya, si B ini tidak menjabat apa-apa. Pada saat itu betul-betul seperti masih di tahun 86, 87, 88. Jadi sangat-sangat menghibur ya, menyemangati kita. Dan memang yang namanya yang namanya angkatan kami itu ada yang istilahnya menginisiasinya ya. Kalau ada kegiatan tuh inisiasinya apa? Ada yang mau mengurusinya. Yang namanya organisasi seperti itu harus ada yang mau berkorban. Tidak boleh istilahnya. Ada yang mau capek, mau istilahnya mau menghubungi, punya ide, seperti itu lah. Kalau itu terjadi, ya insya Allah teman-teman adik-adik nanti ke depannya, karena itu tadi yang namanya kita dalam proses reuni itu banyak juga hal-hal yang bisa kita pelajari, yang bisa menginspirasi kita untuk ke depan. Seperti tadi kan saya bilang mau usaha misalnya kan. Nah pada saat kita reuni kan ngobrol kita. Nah teman-teman yang memang sudah berusaha menularkan pengalamannya. Nah itu seperti itulah. Teman-teman yang misalnya di dunia usaha pengen konsultasi masalah pajak misalnya. Teman kita yang bekerja di pajak bisa memberi sharing seperti itu. Ya hal-hal seperti itu lah contohnya. Ya berarti teman-teman yang sekarang masih kuliah guys, berarti Bapak setuju ya kalau misalnya ternyata jaringan alumni itu tuh sangat berpengaruh juga untuk dunia kerja ya Pak. Jadi guys tolong akuntansi 23 kita tolong terus ini ya, setiap angkatan pastinya kalau bisa kita tetap jaga tali silaturahmi alumni ya. Karena ternyata memang sangat memberikan dampak ya Pak ya. Oke, mungkin ini balik lagi pertanyaannya ke dunia kerja nih Pak. Selama masa kuliah ada nggak sih Pak yang Bapak rasakan ketika Bapak ngerasain tuh ada perbedaan yang sangat signifikan antara Bapak ketika jadi mahasiswa dan ketika Bapak sudah bekerja nih Pak? Yang jelas deh ya, pada saat kita mahasiswa kita tuh berada di zona yang kira-kira sifatnya belum pasti untuk jadi apa. Dari sisi pekerjaannya mungkin kita bisa membayangkan akan apa ya, kalau di akuntansi akan bergerak di akuntansi yang namanya di manajemen, mungkin di manajerial. Tapi instansinya mana, instansi yang apa, skala pekerjaan kita seperti apa itu kan masih sangat gelap masih ya. Karena itu tadi pada saat kita bekerja itu ada faktor nasib juga, Itu tadi kalau misalnya teman bekerja di BUMN, anggaplah BUMN besar, dengan mungkin ada teman nanti yang bekerja di BUMD kecil. Nah, sebenarnya ilmunya kan ya sama, tapi skalanya kan beda. Termasuk mungkin income-nya beda. Tapi itu enggak bisa kita ratakan. Ada faktor nasib di situ. Ada faktor memang apa ya? Mungkin memang itulah tempat kita. Nah, itu dah. Jadi jangan pula sampai kita tidak menerima kenyataan. Tidak menerima kenyataan dalam pengertian tidak menghadapi yang realita kita gitu nah. Kita bermimpi saja dengan itu. Jadi apapun itu kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kelolalah sebaik mungkin biar optimal, itu aja sudah. Dimaksimalkan di situ. Oke. Mungkin ini akan menjadi ujung pertanyaan kita ya, Pak. Aku pengen dong Bapak kasih closing statement untuk teman-teman akuntansi Unsri, atau mungkin boleh ke alumni Bapak tadi yang mungkin Bapak masih ingat nggak nih Pak namanya Pak? Kayak teman-teman yang masih dekat gitu, atau mungkin ke dosen-dosen yang dulu pastinya itu sangat berjasa untuk Bapak ya Pak. Boleh dong Pak kasih closing statementnya ke kamera. Teman-teman angkatan 86, kebetulan saya diundang oleh adik-adik Unsri, adik-adik ekonomi Unsri ya, akuntansi Unsri. Entah mengapa mereka mengundang saya untuk podcast, padahal saya biasa-biasa aja, tapi saya bersyukur dikasih kesempatan oleh adik-adik ini untuk menyampaikan pengalaman yang sifatnya real kali ya, karena memang dialami
ini betul-betul yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya, sehingga mungkin arti saya menceritakan apa adanya. Kalau misalnya ada yang kurang pas mohon dimaafkan, atau yang kurang berkenan mohon intinya saya bangga adik-adik mengundang kami untuk jadi narasumbernya podcast, supaya sharing pengalaman. Kalau soal bicara pengalaman mungkin ada teman-teman yang jauh lebih hebat, tapi kebetulan adik-adik memilih saya saat ini. Ke depan mungkin untuk yang lain-lain punya kesempatan hal yang sama. Oke, keren banget. Terima kasih Bapak Syarizal Ali closing statementnya yang menandakan bahwasanya One Point Perspective Podcast Ngobrol Alumni kali ini sudah pengen berakhir. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk Pak Syarizal Ali. Mungkin sebelum aku tutup, aku pengen kasih kesimpulan sendiri untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah. Jadi hari ini kita udah ngelakuin sharing guys dengan Bapak Syarizal Ali, di mana Bapak Syarizal Ali memiliki segudang pengalaman dari masa Bapak beliau kuliah dan juga sampai beliau sekarang mendapatkan pekerjaan yang pasti diiming-imingkan sama mahasiswa ekonomi saya juga Pak. Nah dari pengalaman Bapak juga kita bisa belajar gimana tadi struggle-nya kuliah, dan juga Bapak juga tadi sempat kayak ngasih mungkin sebuah kalimat yang menurut aku sangat-sangat keren banget, dimana Bapak bilang kalaupun memang kalian merasakan telat dan lain-lain, itu yakin dan percayalah akan ada waktu sendiri dimana kalian menemukan suatu kebebasan dan kemenangan di diri kalian, begitu ya Pak ya. Pengalaman Bapak juga tadi, Bapak bekerja di bidang instansi pemerintah, Bapak juga udah sempat ngasih kayak sedikit tips dan trik gimana tadi supaya kita bisa lolos dan lain-lain. Terima kasih Bapak Syarizal Ali udah datang ke One Point Perspective Podcast dan udah sharing-sharing serta flashback masa-masa kuliahnya. Semoga nanti kedepannya dari akuntansi IMAIFE Unsri dan juga dengan Bapak sendiri dapat menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak.